Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Bejo dalam channel Bejo Tutorial. Di tangan saya kali ini ada HP Redmi 9. Kata yang punya, HP ini sering mati sendiri, lalu kadang hidup sendiri, kadang harus dihidupkan secara manual ya. Dan saya tanya-tanya lagi, apabila HP dimainkan sambil dicas, apakah juga sama sering mati sendiri? Dan yang punya bilang katanya HP jika sambil dicas normal jaya ya. Berarti jika tidak sambil dicas HP-nya restart atau kadang mati. Jika sambil dicas HP-nya normal, tidak restart. Langsung saja di sini saya akan memberikan tutorial cara menangani HP yang kadang sering mati atau restart sendiri, terutama untuk HP model Xiaomi, Oppo, Vivo. Artinya HP Cina ya, keluaran Cina. Jadi di sini kita harus membuka back covernya dulu ya, atau tutup belakang. Dan sebelum membuka back cover kita membuka SIM tray-nya. Tadi sudah saya buka ya. Dan cara membuka back covernya seperti ini, bisa dilihat sendiri kawan-kawan. Harus hati-hati. Jika kawan-kawan tidak mempunyai kuku yang panjang, bisa menggunakan plat tipis seperti yang saya gunakan ini ya. Karena ini belum pernah dibuka sepertinya, karena masih alot ya. Dan untuk diketahui, untuk seri Redmi 9 modelnya seperti ini ya. Nah, di sini step selanjutnya apa ya? Step selanjutnya saya akan membuka baterainya dulu ya. Dan untuk membuka baterai atau mengkletek baterai dari tulangan, kita harus membuka penutup bagian mesinnya ini. Jadi ada plat yang untuk menutupi bagian fingerprint dan fleksibel UI board. Sekarang proses pelepasan semua bautnya. Nah, bisa dilihat sendiri, HP ini masih segelan, belum pernah dibuka. Kita harus membukanya dengan cara hati-hati, jangan terlalu gerusak-gerusuk. Masih ada satu yang tertinggal bautnya. Kita tinggal buka. Nah, mesin sudah terbuka. Langsung saja fleksibel baterai kita copot, fleksibel LCD juga kita copot ya. Ini fleksibel UI board belum saya buka tadi. Jika sudah melejet seperti ini HP-nya ya, mesin sudah tidak tertutupi lagi. Lanjut apa? Lanjut kita kletek baterainya. Dan untuk mengkletek baterai tanam seperti HP Xiaomi ini, dilihat ini ada lemnya ya. Lemnya bisa kita tarik sedikit demi sedikit. Ujungnya biasanya ada di atas rangkaian baterai. Bisa kita kletek, terus kita kaitkan dengan semisal baut, bisa obeng, bisa kan gitu. Itu yang saya lakukan. Itu tadi malah putus di jalan ya. Kalau putus di jalan berarti dengan terpaksa kita harus membuka atau mengkletek baterai dengan menggunakan mika tipis. Yang satu tadi putus di jalan. Sekarang yang satunya lagi, semoga saja tidak putus di jalan ya. Nah,
ini loh hitam-hitam ini, kita tarik, kita gulung. Hati-hati karena di atas itu ada rangkaian IC ya, jangan sampai kita nyenggol yang menjadikan IC-nya ada yang rusak ya. Kita tarik, set, terus kita gulung, tarik, gulung, tarik, gulung. Ya, seperti itu, tarik, gulung, tarik, gulung, tarik, gulung. Sepertinya berhasil ya, tidak putus di jalan nih. Ya, ini sudah hampir selesai pengkeletean lem baterai ya. Nah, dan ternyata ini masih reket ya, belum benar-benar sudah mengklotok gitu loh. Tapi seenggaknya bagian yang sisi kanan ini sudah tidak ada lemnya ya. Ya, sudah seperti ini. Ini kami gunakan mika tipis ya, ini bekas tempered glass, bekas lemekan tempered glass. Ini saya inggrang-inggring karena apa? Karena takut nanti mengenai fleksibel LCD ya. Jangan sampai, saya ingatkan lagi, jangan sampai dalam proses mengkletek LCD ini menjadikan kita merusak fleksibel. Nah, di situ ada dua fleksibel ya, fleksibel UI board dan fleksibel LCD. Jadi ngeleteknya ini harus benar-benar konsentrasi dan berhati-hati ya. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel kami dan juga like maupun bunyikan bunyi lonceng agar selalu update dengan video-video yang Kang Bejo upload ya. Karena subscribe dan like kalian sangat saya tunggu ya. Nah, ada penjual tape ya. Sudah, ini masih sulit. Saya mau menggunakan bantuan cairan ya, karena ini pengerjaannya di rumah, saya tidak memakai thinner, makanya saya menggunakan cairan minyak kayu putih milik anak saya ya. Intinya kita harus bisa menggunakan apa yang ada. Ini untuk cairan yang bisa melunakkan lem itu ya, semisal thinner, minyak kayu putih, pertalite, pertamax, nah itu ya. Jangan sekali-kali menggunakan apa ya, bahan yang tajam seperti cutter atau pisau. Karena apa? Karena jika baterai ini teriris benda tajam, dia bisa meledak atau bisa mengakibatkan percikan api yang bisa berakibat fatal, menjadikan HP terbakar ya. Karena baterai tanam itu ya lumayan ganas ya, dia tersenggol sedikit atau teriris sedikit biasanya bisa mengakibatkan percikan api. Nah, ini hati-hati, saya masih proses ini. Ya seperti ini, kita gunakan plat mikanya kita olesin pakai cairan, terus kita masukkan lagi. Jika masih atos atau keras, kita copot lagi,
mikanya kita olesin cairan lagi ya, seperti itu. Intinya sabar ya. Sudah hampir bisa ini, sudah setengah jalan dan alhamdulillah sudah tercopot ya, atau terkeletek LCD-nya. Dan selanjutnya apa ini? Selanjutnya sobat-sobat ketahui, kita harus membuka ini bagian rangkaian baterai ya. Karena di sini ada semisal double tip, semisal isolatif hitam ya. Kita harus sesek dulu dengan menggunakan cutter saya. Jika sudah terbuka seperti ini, kita lihat rangkaiannya. Ini ada rangkaian. Dan sobat lihat ini IC ini loh, ini namanya fuse baterai ya. Kita harus menjampernya, kita sambung langsung aja di antara dua sisinya. Sisi putih-putih dua itu kita sambung dengan menggunakan kawat jumper. Jadi untuk HP Cina, kalau restart, tapi jika dicas dia normal, biasanya itu 90% kerusakan pada IC fuse baterai. Dan cara pengerjaannya bisa hanya kita jumper tanpa kita copot, atau kita copot terus tanpa diganti langsung dijumper saja. Atau kalau pengen diganti juga bisa, yang penting penggantinya itu normal. Tapi kalau saya biasanya tidak saya ganti, tinggal saya jumper aja, karena hasilnya juga sama gitu loh. Karena jika tanpa fuse baterai ini malah tidak akan rusak seperti itu lagi gitu loh. Tapi jika sampai kawan-kawan ganti fuse-nya, terkadang suatu saat bisa rusak lagi gitu loh. Dan ini yang perlu diingat-ingat buat kawan-kawan semua. Fuse baterai itu hanya ada pada HP-HP merek Cina. Kalau untuk merek Samsung, merek iPhone atau apa itu enggak ada ya. Yang banyak saya menemui itu ya Oppo, Vivo, Xiaomi dan Infinix ya. Caranya seperti ini. Kita olesi dulu dengan menggunakan penol, dan inilah namanya kawat jumper ya. Kawat jumpernya kita lumuri dengan tenol dulu agar nanti bisa benar-benar nemplek di IC fuse-nya. Yang mengatakan IC fuse, ada yang mengatakan IC LK. Tinggal kita jumper sambung aja gitu loh. Ini sedikit lama karena apa ya? Karena rumah saya ini tempatnya di gunung dan pengerjaan saya ini di waktu pagi sekali habis subuh ya. Dan di sana itu dingin sekali, jadi menjadikan solder saya tidak benar-benar panas gitu. Jadi yang perlu diingat-ingat sobat semua,
untuk proses penjamperan harus menggunakan solder yang benar-benar panas ya. Nah, ini saya perlihatkan hasil jumperan ya seperti ini. Antara satu sisi dan sisi lainnya harus kita sambung dengan menggunakan kawat jumper. Jangan sampai tidak tersambung. Jika sudah tersambung, seperti saya tadi sudah kita jumper, langsung saja kita rapikan baterainya. Seperti semula ya, seperti ini. Sudah terpasang rapi, sudah tertata rapi. Jika baterainya mengkirut-kirut atau berkerut, kita ratakan dengan menggunakan bagian atas obeng kalau saya. Ini karena ada lemnya, kita kletek aja. Tergeletak, langsung saja kita coba ya kawan ya. Apakah masih restart atau enggak gitu ya. Coba hidupkan, kita tunggu sampai masuk menu, dan kata yang bilangnya yang punya HP ini matinya itu biasanya untuk lihat video YouTube atau melihat story BA yang berupa video, biasanya dia langsung mati gitu loh. Atau kadang ketika sedang menerima telepon terus mati dan gitu. Coba dulu kita cek, kita coba melihat YouTube ya, apakah mati atau enggak gitu. Nah, belum saya konekkan wifi-nya ternyata. Coba kita konekkan dulu. Itulah kita coba pasang atau rakit dulu HP-nya ya. Karena sinyalnya itu kurang bagus kalau tidak ada penutup bagian belakang ini ya. Di penutup mesin itu ada penguat sinyalnya ya, sinyal WiFi maupun sinyal data. Jadi ketika saya mau menghidupkan YouTube, ternyata sinyal WiFi-nya itu mendip, tidak bisa lancar kan. Jadinya belum bisa buat ngetes kerusakan HP ini. Kayaknya kita rakit dulu penutup bagian mesinnya, kita bauti semua bautnya dengan menggunakan obeng andalan saya. Nah, ini harus bersabar untuk kawan-kawan semua. Dan saya ulangi lagi, intinya untuk HP merek Cina ya, seperti Xiaomi atau Oppo atau Vivo. Jika restart, cara pengerjaannya itu gimana? Kita langsung jumper saja fuse baterainya ya. Itu diingat-ingat. Semua merek HP Cina itu jika restart, tapi dengan syarat ketika dicas HP normal kembali ya, atau tidak restart jika dicas. Tapi jika dicas kok sama restart, berarti bukan fuse-nya gitu ya. Ini kita tes, tidak mati-mati kan.